Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahriani, NPM 1820066224, lokal 7D non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 poin utama dalam makalah yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan. Yang pertama, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka jadikan sebagai usaha. Yang kedua, tujuan politik ekonomi. Politik ekonomi adalah mempelajari mengenai produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum serta pemerintahan. Ekonomi harus dikembangkan karena itu, ekonomi politik adalah bidang kompleks yang mencakup berbagai kepentingan politik. Berikut beberapa tujuan dari politik, yaitu 1. Agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah dapat diperoleh, dikelola, dan ditetapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip NKRI. Yang keempat, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang keenam, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Yang ketujuh, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, politik ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, komponen ekonomi politik berfokus pada 3 bidang utama, yaitu interdisipliner, politik ekonomi baru, dan politik ekonomi internasional. Yang kedua, perilaku ekonomi politik dalam suatu perekonomian terbentuk karena adanya minat, ide, dan lembaga. Yang ketiga, teori politik ekonomi terbagi menjadi 3 ideologi, yaitu liberalisme, marxisme, dan nasionalisme ekonomi. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kerakyatan. Berikut beberapa kelebihan dari sistem ekonomi kerakyatan, diantaranya yang pertama, rakyat yang kurang mampu berkemungkinan untuk mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi. Yang kedua, memungkinkan untuk memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program yang nyata. Yang ketiga, sistem ekonomi kerakyatan ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, bisa merangsang suatu kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat kecil dan sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan. Yang kelima, transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dikelola dengan baik. Kemudian kekurangan dari sistem ekonomi kerakyatan adalah yang pertama, dalam ekonomi kerakyatan biasanya akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat yang bisa mengakibatkan usaha mikro atau usaha kecil dan menengah yang lebih dikenal sebagai UMKM serta koperasi menjadi ketergantungan dalam berdaya saing dalam suatu mekanisme pasar. Yang kedua, masih kurangnya pengetahuan rakyat tentang investasi yang mengakibatkan kemiskinan yang terlalu lama atau perputaran status ekonomi yang lambat. Yang ketiga, tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah. Meskipun peran pemerintah sangat penting, tapi sayangnya peran pemerintah tidak dominan. Yang keempat, sistem ekonomi ini
mensyaratkan pengawasan yang ketat, karena bila tidak diawasi dengan baik akan rawan terjadinya korupsi. Yang terakhir, poin kelima, contoh ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang seharusnya dianut secara murni oleh Indonesia. Berikut ini contoh ekonomi kerakyatan, diantaranya 1. Koperasi, 2. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, 3. Industri kecil dan menengah, 4. KUR atau kredit usaha rakyat, yang kelima pasar tradisional. Baik, itulah 5 poin utama yang bisa saya jelaskan. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.